kalian Rahela Nirvan. Hari ini kita akan membahas cara penginputan transaksi pada perusahaan jasa di aplikasi Zahir. Berikut videonya. Pencatatan transaksi ini merupakan aktivitas utama dalam proses akuntansi. Nah, demikian juga di aplikasi Zahir. Yang pertama di sini ada transaksi pada tanggal 4 Januari 2016, pembayaran di muka sewa kantor kepada Bapak Ahmad Riyadi untuk masa 5 Januari 2016 sampai dengan 5 Januari 2017 melalui Bank Mandiri Cabang Kemang sebesar 9.600.000 dengan cek nomor CD000001. Pencatatan transaksi biaya dibayar di muka dilakukan dengan menggunakan, pertama-tama kita klik modul kas dan bank, lalu pilih kas keluar dan klik tanda tambah, lalu pilih kas pada atribut akun kas yang tersedia, lalu tentukan penerimanya Bapak Ahmad Riyadi. Karena kita belum ada dalam daftar penerima kas, kita perlu membuatkan terlebih dahulu. Nah, masukkan tanggal 5 Januari 2016 pada atribut tanggal, lalu tentukan kode akun dengan cara kita klik dengan klik 2 kali atau tekan enter, lalu akan ditampilkan daftar akun yang kita akan pilih. Sewa dibayar di muka, lalu input biaya yang dikeluarkan yaitu 9.600.000 pada nilai debit, lalu klik rekam. Ya, kita berlanjut ke transaksi kedua yaitu pembelian aktiva tetap. Pada tanggal 5 Januari 2016, pembelian 1 unit komputer Acer secara kredit dari toko Citra Komputer Mangga 2 dengan faktur TC001 seharga 7.500.000. Harga ini sudah termasuk pajak. Nah, pembelian aktiva tetap komputer bukan merupakan transaksi usaha pokok perusahaan. Artinya bukan pembelian barang atau jasa yang akan dijual kembali, sehingga tidak boleh menggunakan modul pembelian. Nah, pencatatan transaksi ini, pembelian aktiva ini dilakukan dalam modul buku besar dengan tahapan sebagai berikut. Klik modul buku besar, pilih fungsi jurnal umum dan klik tanda tambah, input atribut referensi dengan nomor jurnal yang kita tentukan atau gunakan nomor jurnal otomatis yang dibuat oleh sistem. Input atribut keterangan, lalu catat transaksi dalam form jurnal umum seperti berikut. Karena di sini pembelian peralatan, lalu yang kedua hutang jangka pendek pada akun kredit, lalu klik rekam. Lalu yang ketiga pembayaran piutang dengan giro mundur. Pada tanggal 6 Januari 2016 diterima giro nomor BG010023 sebagai pembayaran piutang dari PT Sinar Abadi sebesar 11.125.000 yang jatuh tempo pada tanggal 25 Januari 2016. Pencatatan transaksi pembayaran piutang ini dilakukan dengan modul penjualan dengan tahapan berikut. Klik modul penjualan, pilih fungsi pembayaran piutang usaha, lalu klik tanda tambah sehingga sistem menampilkan form pembayaran piutang. Aktifkan opsi giro yang terletak di pojok atas kanan form pembayaran piutang. Nah, pilih bank pada atribut akun kas, lalu pilih customer kita PT Sinar Abadi pada atribut dari. Lengkapi entry data pada atribut-atribut yang lain sesuai dengan transaksi seperti pada tampilan form pembayaran piutang. Semisal cek nomor tanggalnya, karena di sini tanggal 6 Januari 2016 dan nilainya. Setelah itu kita pilih kodenya
hanya satu di sini, yaitu 22.600.000. Lalu kita input jumlah yang dibayar 11.125.000. Klik rekam, lalu masukkan nomor giro BG010023 pada atribut nomor giro dan sesuaikan tanggal jatuh tempo, yaitu 25 Januari 2016. Oke, selesai. Kita klik rekam. Saya atas nama Alisa Misran. Di sini saya akan menjelaskan bagian keempat, yaitu tentang biaya operasional atau multi biaya. Pada tanggal 7 bulan 1 2016, pembayaran listrik, air, dan telepon sebesar 1.125.000 dan biaya bensin, parkir, dan tol sebesar 25.000. Pembayarannya itu melalui Bank Mandiri cabang, dan cara pencatatannya itu melalui transaksi biaya operasional digunakan modul kas dan bank dengan beberapa prosedur. Yang pertama itu kita klik modul kas atau bank, kas dan bank, lalu kita pilih fungsi kas keluar. Yang kedua itu kita tentukan akun kas yang akan digunakan, dan yang ketiga itu kita sesuaikan tanggal transaksi, dan yang keempat itu kita tentukan kode akun atau kita klik 2 kali atau kita klik double, dan yang kelima itu kita input nilai pengeluarannya, dan yang keenam itu kita klik rekam jika sudah selesai. Selanjutnya bagian 5, yaitu penjualan tunai dengan diskon. Pada tanggal 11 bulan 1 2016, penjualan oleh salesman atas nama Anto, yaitu karyawan marketing, 4 lembar tiket kereta Jakarta Jogja sebesar Rp350.000 pada PT Dharma Asri secara tunai, dan PPN-nya itu 10 dan diskonnya 10%. Jadi pencatatan transaksinya itu tunai dilakukan menggunakan modul penjualan. Karena penjualan dilakukan secara tunai, maka program tidak akan membutuhkan daftar piutang. Dan prosedurnya itu kita pertama kita klik modul penjualan, lalu kita pilih fungsi invoice, lalu kita klik tambah data, dan yang kedua itu kita tentukan nama customernya. Dan yang ketiga itu kita sesuaikan tanggal transaksi. 4 itu kita input deskripsi penjualan secara manual, lalu kita tentukan salesman-nya atau secara bisa dibuat langsung, dan yang kelima itu klik rekam jika sudah selesai. Perkenalkan, saya Cindy Claudia Arum Mumbungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi pada tanggal 14 Januari 2016 dibayar hutang sebesar 7.500 kepada toko Citra Komputer atas pembelian tanggal 5 Januari 2016 Bank Mandiri Cabang Kemang. Pencatatan transaksi pembayaran hutang atas pembelian aktiva tetap dilakukan dalam modul buku besar dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama itu kita memilih buku besar. Setelah itu kita masuk ke jurnal umum, kita memilih data baru, kita sesuaikan tanggalnya, yaitu tanggal 14 Januari 2016. Keterangannya, kita memulai pembayaran hutang atas faktur nomor DC001. Setelah itu kita masuk kodenya, kita pilih hutang jangka pendek di debit sebesar 7.500.000. Begitu juga di kredit, yaitu kas sebesar 7.500.000. Setelah itu kita klik rekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Arsudina Ibnur. Di sini saya akan menjelaskan penghapusan atau write off piutang karena pelanggan tidak sanggup bayar. Pada tanggal 26 Januari 2016 dilakukan write off atas sisa piutang PT Sinar Abadi, yang mana PT Sinar Abadi dinyatakan pailit oleh pengadilan dan tidak mampu membayar utangnya kepada CV Trust Travel.
Baiklah, pertama-tama kita mengklik modul penjualan, kemudian pilih fungsi piutang usaha dan klik data sehingga tampil daftar piutang usaha. Kedua, pilih nama pelanggan dan klik perincian sehingga tampil perincian piutang usaha. Jika sudah sampai pada proses ini, bisa langsung klik We Write Off sehingga akan ditampilkan form jurnal penghapusan piutang usaha. Selanjutnya, sesuaikan tanggal. Kemudian sesuaikan kode akun. Jika telah selesai, klik rekam. Kemudian transaksi setor kas ke bank, di mana pada tanggal 27 Januari 2016 terjadi penyetoran uang tunai dari kas ke bank sebesar 9.500.000. Pencatatan transaksi setor kas ke bank dilakukan dalam modul kas dan bank dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, klik modul kas dan bank, kemudian pilih fungsi transfer kas dan tambah data sehingga tampil form transfer bank. Kemudian input akun kas pada atribut dari dan input akun bank pada atribut ke, sesuai tanggal transaksinya dan input nilai yang ditransfer. Jika sudah selesai, rekam. Sekian dan terima kasih. Transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 28 Januari 2016 dialokasikan biaya sewa kantor untuk bulan Januari 2016. Perhitungan biaya sewa per bulan 9.600.000 per 12 bulan sama dengan 800 juta. Transaksi ini merupakan transaksi penyesuaian atas pencatatan biaya sewa dibayar di muka pada tanggal 4 Januari 2016. Pencatatan alokasi biaya sewa dilakukan dalam modul buku besar sebagai tahapan berikut. Pertama itu kita ke buku besar, setelah itu kita pilih transaksi jurnal umum. Setelah muncul tampilan begini, kita ubah tanggalnya sesuai tanggal yang ada di modul, yaitu pada tanggal 28 Januari 2019. Setelah itu kita input keterangannya. Setelah menginput keterangan, kita input akun debit di sewa dan juga kita input kredit dengan sewa dibayar di muka. Setelah itu kita klik rekam. Di sini kita akan melanjutkan untuk penginputan transaksi pembayaran gaji karyawan. Nah, langkah yang pertama kita lakukan yaitu mengklik modul kas dan bank. Setelah itu kita pilih fungsi kas keluar. Nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu mengklik pilih akun kas pada atribut akun kas. Nah, setelah itu kita menginput nama penerima. Di sini contohnya Saudara Dani. Setelah itu kita menyesuaikan dengan tanggal yang ada pada transaksi. Contohnya di sini yaitu pada tanggal 29 Januari 2024 sebesar 950.000. Nah, setelah itu kita menginput akun pada kode akun. Karena ini merupakan gaji, maka kodenya itu 620, yaitu beban gaji dan upah. Setelah itu kita menginput nilai jumlah dari kas yang dikeluarkan. Di sini contohnya itu sebesar 950.000 rupiah. Nah, jika
Jika sudah terinput, maka kita mengklik rekam. Maka transaksi pembayaran gaji karyawan sudah selesai dan berhasil terinput. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.